Kamu. Xiao Qianzan mengangkat kepalanya dan memberi perintah kepada 100.000 orang kuat, tiba-tiba merasa bahwa dia tidak terlalu cerdas. Apakah kamu tidak punya petunjuk? Lalu aku akan mengikutimu. Bagaimanapun, master yang dikirim oleh Yang Mulia tidak bisa diam saja. Dan segera setelah perintah ini keluar, pembangkit tenaga listrik klan Kaisar Ke diam-diam mengatakan bahwa mereka jahat, dan tetua klan bahkan ingin menembak bocah kecil ini di surga di tempat. Bahkan Putri Wenqing melihat bahwa itu salah dan menarik lengan Qin Yichen. Kayu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Yichen tampak malu, tetapi berkata di wajah, karena para tetua memiliki petunjuk, tolong beri petunjuk. Tetua yang berbicara sebelumnya juga terkejut. Dia tidak memiliki petunjuk apapun. Selain itu, ini bukanlah pertanyaan tentang petunjuk sama sekali. Pada saat ini, saya mendengar transmisi suara Qin Yichen. Tetua, tidak ada mundur sampai sekarang. Pertama-tama bawa mereka ke dalam lingkaran dan ambil langkah demi langkah. Penatua menghela nafas, merasa tidak berdaya, dan hanya mengertakkan gigi dan menunjuk secara acak. Pergilah. Kapal perang Feng Qing sangat cepat, seperti pelangi di dunia, dan Xiao Qianzan mengikutinya dari dekat. Pada saat yang sama, Qin Yichen terus bertanya kepada Jiang Buyong di mana klannya di alam semesta kuno sekarang. Masih jauh, Yichen, kamu bisa mencoba menunda 1 atau 2 lagi. Qin Yichen juga sakit kepala. Dia hanya berani menjamin bahwa dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetapi strategi adalah strategi, dan kenyataannya adalah kenyataan. Jika ada strategi yang bisa dicapai, apakah dia sudah begitu putus asa selama ini? Sepanjang jalan, ekspresi banyak tetua klan dari klan Kaisar Ke menjadi semakin khawatir, dan seiring berjalannya waktu, ekspresi Xiao Qianzan menjadi bersemangat dan cemas. Yang menarik adalah bahwa master yang dikirim oleh Yang Mulia tidak lambat. Yang perlu dicemaskan adalah, jika kamu benar-benar berkeliling di istana kekaisaran, jangan membobol wilayah alam semesta kuno. Alam semesta kuno juga memiliki batas, dan materi yang diatur oleh Yang Mulia tidak dapat disajikan dengan jelas, dan tentu saja tidak dapat membuat alam semesta kuno menjadi buruk. Tetapi klan Kaisar Ke juga pusing. Mereka ingin menggunakan kekuatan alam semesta kuno untuk menghindari malapetaka ini. Tetapi masalahnya adalah di mata alam semesta kuno. Istana Kaisar Ke-nya bukanlah sekutu, dan permusuhan di antara mereka cukup serius. Satu klan tidak tahan, dan tiba-tiba berteriak, Jenderal Xiao, jika Anda bisa melakukan ini, Yang Mulia Kaisar Surga telah memberi Anda banyak manfaat, bukan? Xiao Qianzan terkejut, dan berkata dengan senyum tipis, jika Anda memiliki pahala dalam menekan bandit, Yang Mulia secara alami akan mendapatkan hadiah yang besar. Orang tua itu berkata dengan dingin, tapi pernahkah kamu berpikir bahwa ada beberapa hal yang tidak terlihat? Secara alami, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Ekspresi Xiao Qianzan tenggelam, apa maksudmu? Hehe, mengapa Jenderal Xiao berpura-pura bingung? Di alam semesta yang luas, 100.000 tentara klan Kaisar Ke kita mati di sini, seperti menemukan jarum di tumpukan jerami, jika Yang Mulia ingin membunuh. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Xiao Qianzan berubah. Yang paling sulit ditebak adalah hati Kaisar. Xiao Qianzan harus mengakui bahwa apakah akan menghancurkannya atau tidak hanya di antara pikiran Yang Mulia. Tidak. Xiao Qian menyelesaikan pertempuran, dan mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, tertawa. Berani menghasut Yang Mulia Tianren. Berani mengatakan satu hal lagi, saya akan menyalahkan jenderal ini karena memalingkan wajahnya. Tetua klan juga marah, baru saja akan membantah, tetapi dihentikan oleh Qin Yichen. Tetua, lupakan saja. Orang-orang rela keluar dan menekan bandit, tentu saja mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Qin Yichen juga ingin melawan Xiao Qianzan, dan bukan tidak mungkin Kaisar Surga membunuh orang lain. Tetapi masalahnya adalah bahkan jika Xiao Qianzan dapat membalikkan air, sama sekali tidak mungkin pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh Kaisar Surga diam-diam untuk kembali. Qin Yichen tidak memperhatikan Xiao Qianzan dan 100.000 tentara surgawi ini, tetapi dengan cara yang sama. Bahkan jika yang pertama berbalik melawan satu sama lain, masih 2 untuk mengatakan apakah dia bisa mengalahkan yang kuat di bawah komando Kaisar. Terlebih lagi, Qin Yichen tidak mengharapkan Xiao Qianzan sejak awal. Tiba-tiba, seorang ahli dari klan Kaisar Ke datang untuk melaporkan. Laporkan ke Jenderal Feng. 600.000 mil di depan. Ini alam gelap. Domain gelap, seperti namanya, adalah kegelapan dan keheningan, di mana bintang-bintang redup dan semuanya habis. Tetapi jika Anda dapat berbaur dengannya, tampaknya Anda dapat menemukan kekuatan tirani di kedalaman kegelapan. Namun, Qin Yichen tidak punya waktu untuk peduli tentang ini saat ini, karena dia tahu bahwa setelah melewati domain gelap, itu benar-benar akan menjadi bidang pengaruh alam semesta kuno. Pengadilan surgawi ingin melakukannya, ini adalah kesempatan terakhir dan paling cocok. Benar saja, begitu dia melihat Xiao Qianzan, dia melihat senyum yang terakhir dan berkata, Jenderal Feng, setelah domain gelap, tetapi itu adalah alam semesta kuno,
Mungkinkah Anda ingin jenderal ini menemani Anda ke alam semesta kuno untuk mengejar pencuri? Beberapa tetua dari klan Dike sudah memiliki keringat dingin di dahi mereka, dan tentara Dao di lengan baju bahkan lebih cemerlang. Dan Qin Yichen juga tersenyum. Jenderal Xiao, Feng punya satu hal lagi. Saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Feng telah mendengar bahwa orang-orang biadab di alam semesta kuno itu kokoh dan ganas, dan mereka meminum darah. Dengan kamu dan aku, 200.000 tentara sihir, dapatkah kamu mengalahkan mereka? Yang mulia tidak mengirim guru lagi untuk membantu Anda dan saya melawan para bandit? Sudut mulut Xiao Qianzan terangkat, dan rasa dingin di mata dewasanya tidak lagi tersembunyi. Tentu saja. Pada saat berikutnya, dunia di depan Anda terdistorsi, dan semua cahaya ilahi yang kuat dan dingin tiba-tiba datang ke kapal Dewa Feng Qing. Xiao Qianzan sangat gembira saat melihat ini, tapi dia tidak lupa berteriak dengan keras, serangan musuh. Saya melihat cahaya ilahi itu, mengenakan jubah hitam, dengan mata dewa yang dingin. Sepertinya ini bukan pertama kalinya melakukan hal seperti itu. Veteran dari klan Dike sangat berpengetahuan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Anbu Pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi memiliki orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan cabang-cabang yang makmur. Menurut Kaisar Cape Palace, Anbu adalah sekelompok anjing elang yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor untuk Kaisar. Namun, cahaya ilahi yang melanda jalan itu serak, dan suara itu bahkan lebih memilukan. Kaisar Ke, berani menerobos ke alam semesta kuno saya. Bunuh. Para tetua klan Dike tidak senang pada saat itu. Tetapi saya pergi ke Nima, dan saya telah merobek wajah saya, dan saya tidak lupa menanam di alam semesta kuno. Anak-anak, bersiaplah untuk bertahan melawan musuh. Tanpa diduga, ketika suara itu baru saja jatuh, saya melihat Xiao Qianzan bermanuver di kapal perang Heavenly Court dan menabrak mereka. Dia tidak lupa berteriak dengan ekspresi muram. Bagus, Anda istana Kaisar. Berani berkolusi dengan alam semesta kuno. Saudara, beri aku membunuh. Kamu. Putri Wenxing tidak sabar untuk merobek Xiao Qianzan. Anjing elang Kaisar berkata bahwa mereka datang ke istana Kaisar mereka. Apakah Anda masih bernyanyi dan berdamai? Namun, Qin Yichen tidak terlalu peduli pada saat ini, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan pembangkit tenaga listrik di Anbu of Heaven ini benar-benar menakutkan. Wow! Pola Dao di telapak tangan Qin Yichen berkedip-kedip. Itu adalah formasi Dao yang mengendalikan kapal perang Feng Qing. Dalam waktu singkat, dia melihat kapal perang Jingwang Daseng dan tiba-tiba lolos dari tabrakan kapal perang surgawi. Tanpa satu pukulan pun, ketika Xiao Qianzan memerintahkan kapal untuk berbalik, dia berkata dengan muram, Jian Buyong, jangan lakukan itu dulu. Pada saat ini, di mata Xiao Qianzan, Jiang Buyong sangat dekat dengan Qin Yichen, dan dia buru-buru menyerang dan pasti akan menang. Jiang Buyong juga telah memberitahu Qin Yichen sejak lama bahwa ketika Xiao Qianzan mengizinkannya datang, dia mengancamnya dan membuatnya patuh. Tetapi pada saat ini, ekspresi Jiang Buyong penuh dengan ketakutan, dan saat Qin Yichen melihat ke belakang, mata Xiao Qianzan terbelah karena marah, dan dia menepuk pagar perahu dengan keras.